Pesta Pora udah bukan tentang siapa yang tampil lagi gitu. Jadi ruang eksplorasi, ruang selebrasi. Gue gak pengen orang sampai mikir 2 kali kayak kenapa namanya Pesta Pora? Ya karena emang excited sih. Kayak overthinking sih pasti ada ya, karena kayak anak kecil mau piknik gitu loh. Gak ada 1 jam itu 10.000 tiket langsung terjual ya. Kebanyakan penonton di Indonesia tuh impulsif ya, lebih kayak coba kesini, atau FOMO ya. Umur 17 tahun ke bawah gitu udah gak punya urgensi datang ke pertunjukan musik. Gimana tuh caranya ngundang Pak SBY? Apa WA? By WA mungkin? Orang nyangkanya tadinya pas announcement Susilo Bambang Yudhoyono disangka itu nama band punk. Bikin festival kan challenge ya. Dari tahun ke tahun lu mesti membayangkan ekspektasi penonton tuh ada di mana ya. Daya tarik konser musik tuh kan cuma 2 ya. Maksudnya kalau ngomongin poin untuk bikin satu festival musik tuh kan cuma 2 poin resepnya lah. Halo teman-teman di Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. Nah hari ini kita Iya, perdana seru ya. Iya, ini pertama kali kita mau bahas dan ngobrol soal kesenian, tapi tidak yang seperti kemarin-kemarin. Ini culture dikit Iya, ya. di culture dikit. Jadi kita mau Skema bahas, dikit lah ya. iya, mau bahas soal musik Musik ya. dan soal konsernya, festivalnya Festival gitu. musik ya. Ini langsung aja kita sambut Rizky Aulia alias Kiki Ucup. Tepuk tangannya. Buat yang nggak tahu, Nah, mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. banyak Kayaknya lagi, nggak tahu banyak deh. lagi Iya. pasti. Ini yang bikin ya. Yang bikin bikin Ya. Pesta Pora. Boleh, Ya. boleh. Berarti panggilnya Mas Ucup. Ya Ucup aja Oke, nggak apa-apa. Mas Ucup ini sebagai promotornya Pesta Pora ya Mas ya? Betul, Betul, ya? festival Oke. director Pesta Pora. Oke. Gimana persiapannya? Hamin berapa nih? Gitu-gitu aja. Hamin Oh Udah. gitu-gitu aja. Udah Udah ini deg-degan lah ya. apa udah mulai ya udahlah ya. Gimana gitu, gimana nanti gitu. Excited sih. Nah. Lebih ke situ sih, lebih kayak ya overthinking sih pasti ada ya, karena kayak anak kecil mau piknik gitu loh. Kayak, apalagi ya ini. Nggak bisa tidur ya? Nah, tidurnya bareng baju itunya. Oh iya baru mau dipakai. Iya. Makanya ya udah kayak gitu sih, excited sih. Persiapan udah jalan semua, ongoing 90% lah bisa dibilang udah. Oke, berarti nggak sisa-sisanya lah ya ngurus. Iya, tinggal Apa lagi 10%-nya, gitu. tinggal detailing kecil-kecilnya gitu. Itu yang kadang-kadang suka miss dianya detail-detail yang. Iya, betul. Siap-siap dadakan aja Iya, sih iya. kalau acara gitu. Betul. Ini sebenarnya kayaknya udah sering orang lihat di podcast ya, Iya, banyak. iya. Apalagi akhir-akhir ini ya. Ini kejawab kayaknya pertanyaannya udah Udah ini kebayang ya. betul ya. Berarti jawaban-jawabannya nanti ngambil dari potongan-potongan podcast orang. Oke, boleh. Ini kita nanya yang paling umum aja dulu kali Iya, Iya, ya. sebelum kita mendalami soal Pesta Poranya kita mau Sebagai tahu. sebagai pegiat musik lah ya. Iya. Wah, dari Berkecimpung di dunia musik. Dari Iya. awal. Oke. Ini kan sebenarnya udah banyak ya sekarang festival musik. Iya, setahun benar bisa benar berapa benar. tuh? Betul. Sangat banyak sih. Iya, Dari kota, kabupaten gitu. Ini sekarang musik menurut Mas Ucip ini udah jadi bagian dari gaya hidup. nggak sih? Dan Lagi- perkembangannya kayak gimana sih sebenarnya? Sekarang pacaran aja dibuatin playlist coba. Oh iya benar. Sering gak sih lihat kayak Iya. gitu playlist? Terus Tapi dari dulu sih sebenarnya. Oh, dari dulu ya? Iya, pacaran bikin playlist, tapi bedanya dulu ngerekam lagunya di kaset, bikin playlist dulu gitu loh, itu lucu deh. Berarti udah jadi gaya hidup lah ya. Sebenarnya kebutuhan kali ya sebenarnya. Iya, mungkin ya. mm. Tapi kalau sekarang kan jadi lebih modern ya, kan ada aplikasi musik juga, terus Iya. bisa lebih gampang bikin playlist Iya, musik. kalau dulu nungguin tek rekaman. Nah, iya. Iya, betul, Dah, betul. lagu berikutnya Betul, apa ya? Ya sisa durasi tinggal sedikit lagi nih kasetnya, kan suka gitu, ada yang cuman sampai refnya doang deh, ya udah enggak apa-apa Iya, biar masuk gitu. Nonton konser aja sampai ada outfitnya ya. Iya benar, itu Iya. anak-anak sekarang mungkin bisa ngebudgeting khusus buat outfit konser. Nah itu Mungkin ya kayak outfit, mungkin sampai ada yang bela-belain beli outfit baru untuk datang bener, konser bener, kali. bener. Pesta Pora juga ada itunya kan, official merchandise gitu ada. Merchandise ada, kalau merchandise setiap festival harusnya punya ya official merchandise ya, karena itu kan hal yang menarik juga. Buat Jadi, kenangan juga ya. Iya, ya kalau ya collectible item juga kan, yang biar ngebedain dari tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6 jalan low gitu. Bagi yang mau beli ya langsung jualan. Belum dijual, belum dijual. Sabar, belum. Baru approval tadi. Ada bisa spill dikit mungkin warna-warna. Enggak, kalau warna standar lah item, cuman ada beberapa, kalau Pesta Pora kan dari tahun pertama kita selalu ngeluarin merchandise-nya, ada yang tie dye, ada yang Oh, iya, warna-warna iya. shocking gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, cuman traffic tertinggi tetap warna hitam atau putih pasti lah ya. Oke. Kadang Balik. langsung dipakai ya. Begitu. Banyak sih kalau itu langsung beli langsung dipakai. kan ya. Iya.
Balik lagi tapi kita mau tahu perkembangan musik zaman sekarang. Nah iya Iya. tuh. Tadi Mas Ucup langsung ke belum Pesta jawab Pora ya. tadi Iya, Ah. excited banget ya. Kalau Sabar dulu. kalau ditanya perkembangan musik zaman sekarang sih sebenarnya udah makin random ya. Kalau ngomongin berkembang sih berkembang ya gitu. Ditambah dengan mudahnya orang, bukan menggampangkan ya, tapi sekarang kan bikin musik nggak terlalu rumit dalam artian semuanya udah bisa dibikin sendiri gitu. Iya. Kalau dulu kan bikin musik harus butuh ngeband dulu, butuh temen ini, butuh ini, gitu. studio, label. Sekarang kan kayak bisa ngulik sendiri, misalkan dari YouTube gitu, ngulik begini kalau mau rekaman sendiri ya, bisa ngisi drum sendiri ya, bisa ini, bisa jadi bedroom recording lah gitu bahasanya kalau Aditya Sofyan. Kalau perkembangan sekarang sih dibilang berkembang, sangat berkembang ya, dan sangat luas gitu, makin beragam gitu loh yang bisa jadi hal populer gitu. Bukan cuma musik dari ibu kota aja atau yang memakai bahasa Indonesia aja gitu yang bisa populer, bahkan sampai bahasa-bahasa kita bilang bahasa-bahasa daerah sekarang bisa jadi hal yang populer, bahkan sampai sangat populer gitu, dari yang Indonesia Timur, dari yang Jawa, dari yang Sumatera, dari yang Medan, Padang, segala macam itu bisa ya punya potensi untuk bisa jadi hal yang populer secara nasional sekarang gitu. Itu menarik Tapi ya mungkin sih. Campuran teknologi juga ya, jadi lebih mudah. Karena adanya teknologi, mungkin bukan campuran ya, karena adanya teknologi jadinya ya makin gampang orang untuk akses, tapi makin sulit orang untuk mencari tahu apa yang baru gitu. Iya. Nah, kebetulan nih kan sebagai ini pegiat musik nih, kalau bayangan Mas Ucup nih ke 5 tahun ke depan musik kayak atau enggak di konser musik deh, soalnya kan ada juga yang bilang festival musik udah banyak, terus isinya band ini lagi, band ini, apakah nanti makin naik perkembangannya, apa malah nanti jadi jenuh mungkin ya, karena meredup gitu ya. Karena kalau ngomongin perkembangan dari sebelum pandemi, kita ngomongin batasannya pandemi deh, sebelum pandemi sama after pandemi, kurang lebih pergerakannya nggak terlalu drastis, karena nama-nama headliners masih diisi sama yang nama yang itu aja kan, bisa dibilang kan gitu. Nama terbesar sekarang masih ya Dewa, Silon Seven atau Noah, ya sisanya ada Padi, ada Gigi, terus ada yang side streamnya ada 420, ada ya, kurang lebih pergerakannya nggak terlalu cepat gitu loh, siapa yang bisa jadi headliners gitu. Kalau kita ngomongin headliners gitu, jadi mungkin 5 tahun ke depan kurang lebih ya suasananya akan tetap sama. Yang berubah mungkin akhirnya pelaku pertunjukannya yang mulai tersortir kali ya, atau lama-kelamaan kayak udah mulai kena titik di mana wah udah berat ya gitu atau apa gitu, karena kan akhirnya marketnya juga udah mulai ngekurasi kan. Ya udah gue nentuin deh setiap tahun gue datangnya kayak ini aja. Jadi ngincernya beberapa ini aja ya, beberapa festival gitu ya. Ya tentuin aja di festival ini aja deh udah pasti ada semuanya deh, atau festival ini aja minimal gue udah tahu gimana gitu, atau festival yang paling punya history buat mereka gitu. Karena balik lagi ke depannya mungkin festival udah bukan tentang siapa yang tampil lagi kan, gimana cara yang bungkus festival itu biar jadi hal yang menarik gitu. Iya. Maka sekarang tuh udah nggak cuman pertunjukan doang kan kalau lihat festivalnya. Kayak banyak banget gimmick kali ya. Iya, nggak gitu sih, banyak banget faktor-faktor lain yang strategi mungkin, kan. nggak cuma nampilin Eksplorasi. konsernya, nggak cuma nampilin musiknya, tapi ada banyak banget yang bisa disuguhin gitu loh. Kalau Itu aku menarik sih banget. senangnya nostalgia paling. Iya. Ya akhirnya ya banyak ornamennya, sampai akhirnya sebuah festival harus punya satu identitas atau karakteristik yang kuat banget gitu kan. Nah tuh kalau karakter penonton menurut Ucup, karakter dari dulu penonton sampai sekarang di Indonesia tuh kayak gimana sih penonton musik festival? Gimana ya kalau ngomongin gimananya, sebenarnya karakternya sih ya mereka kebanyakan penonton di Indonesia tuh impulsif ya, lebih kayak coba kesini, atau FOMO ya. Lebih kayak teman-teman gue pada di sana tuh kayak menarik di sana ya, yang lagi trennya apa dikejar ke sana sama orang gitu. Makanya gimana caranya ngejaga si trennya itu biar bisa sustain gitu di festivalnya. Si festivalnya itu biar trennya bisa sustain gitu loh. Jadi emang ya tricky banget sih, apalagi ngeliat generasi yang terbaru sekarang gitu, yang mungkin yang umur 17 tahun ke bawah gitu udah nggak punya urgensi datang ke pertunjukan musik kayaknya gitu ya.
FOMO gak sih? Iya, yang nggak apa-apa sih. Ya, mereka bukan FOMO ya, justru malah mereka nggak punya urgensi untuk kayak dia punya idola gitu untuk didengarkan, tapi dia nggak punya urgensi untuk kenapa gue harus datang, gue nggak apa-apa kok dengan dengerin aja gitu. Udah mungkin sekarang udah sampai di ranah yang seperti itu gitu, karena hampir kebanyakan yang gue tanya siapa sih band Indonesia yang pengen lu tonton, siapa ya om, nggak tahu lagi gitu, atau siapa ya mas, gue nggak punya lagi gitu, yang kayak apa nggak, yang nggak punya spesifik. Paling sekarang yang lagi populer siapa, Juicy Lucy, Malik, Satriadi, Hindia gitu yang mungkin mereka dengernya tuh di platform medsos gitu ya. Dijadiin sound ya gitu, jadi cuma kayak ini yang trendy ini nih kan. Yang mereka nggak ada urgensi untuk, mungkin ada awkward moment mereka untuk kayak gue nonton musik ya gue mesti gimana ya gitu. Karena tumbuh kembangnya mereka mendengarkan musik ya udah nggak punya urgensi untuk datengin konser ya, karena ya pandemi 3 tahun segala macam gitu. Dan kalau yang umur 17 berarti kan pas pandemi dia masih sekitaran 11-12 gitu. Iya, online. Yang dimana mereka ya tumbuh kembangnya nggak terbiasa untuk punya urgensi bikin pensi atau apa segala macam. Iya dulu pensi ya. Itu beribet banget tuh pensi ya, kayak mikirin siapa yang mau diundang. Iya. Itu dari berangkat dari pensi juga akhirnya bisa seru nih kayaknya nonton, akhirnya nonton yang gede gitu ya. Ya festival musik tuh pensi yang dibesarkan sih sebenarnya. Iya, mulai dari situ karena isinya juga campur-campur. Kurang lebih begitu kan. Cuman ya dibesarkan aja gitu yang ngeliat sekarang. Ya lebih kayak gitu sih sekarang kalau ngeliat karakteristiknya makin challenge gitu loh buat promotor untuk tahu yang dimau tuh siapa ya gitu. Nah itu tuh kalau daya tarik, ada apa aja sih daya tarik dari konser musik tuh yang penting elemen-elemennya gitu. Ya sebenarnya daya tarik konser musik tuh kan cuma 2 ya. Maksudnya kalau ngomongin poin untuk bikin satu festival musik tuh kan cuma 2 poin resepnya lah. Fasilitasin yang orang mau sama fasilitasin rasa penasaran orang, udah 2 itu doang sebenarnya. Bener ya. Kayak yang orang mau, ada orang mau, terus keduanya kayak ada dia gimana ya gitu, kayak menarik tuh untuk kesana gitu. Dia gimana nanti shownya, ada dia gitu. Tapi sebenarnya kalau bikin festival musik tuh menguntungkan gak sih? Nah tuh itu kayaknya kalau ngomongin menguntungin ya ini bagian dari bisnis lah, karena gue melihat ini juga sebagai karir yang emang ada nilai bisnisnya gitu. Kalau ngomongin menguntungkan atau enggak ya setiap tahunnya objektif pasti untuk nyari untung kan gitu. Untuk nyari untung supaya si untung itu bisa menghidupi kantor, menghidupi next eventnya, menghidupi next festivalnya gitu. Jadi kurang lebih ya siklus perputaran di situ-situ aja sih. Kalau ngomongin menguntungkan atau enggak ya alhamdulillah gue sustain sampai sekarang ya berarti kan ada untungnya. Nah, benar. Tapi kalau dari pengalamannya Mas Ucup, menurut Mas Ucup nih butuh berapa tahun sih festival musik tuh untuk akhirnya profit gitu? Justru malah kalau sekarang makin bisa instan ya, makin gampang untuk instan gitu, karena tinggal fasilitasin aja apa yang orang mau. Ya udah gitu, fasilitasin yang orang mau, orang pasti ramai yang beli, ya udah gitu ya. Tapi mungkin jadi nggak ada rasanya mungkin ya sebagai sebuah festival musik, nggak ada identitas yang dibangun, nggak ada karakteristik yang dibangun, nggak ada soul yang coba dikasih ke festival itu gitu. Ya kalau gue sebisa mungkin tetap ada rasa itu yang coba gue masukin nih gitu, yang ngelibatin banyak komunitas, ngelibatin banyak penampil, memfasilitasi beberapa komunitas yang di luar musik gitu untuk terlibat di situ. Jadi kayak emang ruang selebrasi bersama, itu yang coba gue bangun gitu. Iya. Tapi ya sebenarnya apa? Silakan. Nggak, maksudnya ya kalau ngomongin tadi sekarang udah butuh berapa lama, ya justru malah makin bisa instan di penyelenggaraan pertama, mungkin bisa udah meraup profit yang gede gitu mungkin ya gitu. Tapi sebenarnya beberapa orang mungkinnya Gen Z sekarang juga menilai kalau konser musik sekarang tuh mahal tiketnya gitu. Nah terus akhirnya mereka juga mengurungkan niat untuk nonton konser, lebih suka menikmati itu tadi di rumah aja gitu-gitu. Nah kalau mahal sebenarnya kan subjektif ya. Balik lagi sih, kalau ngomongin mahal sebenarnya kalau dihitung nih kayak Pesta Pora gitu ya, kita tiket 3 harinya tuh 725.000, anggap aja 750.000 deh. Penampil di Pesta Pora tuh ada 280-an, lu bagi aja 750.000 dibagi 280 berarti per artisnya kan sebenarnya lu cuman ngeluarin kocek misalkan 2.000 per artis gitu atau 3.000 per artis gitu. Ya angkanya sebenarnya kalau ngeliat
secara keseluruhan ya Iya, ya angka mahal atau nggak mahal kan itu sebenarnya relatif. Ya balik lagi sih sebenarnya ke ya gua nggak bisa berkomentar terhadap ini tiketnya mahal karena emang produksinya juga tinggi kan sebuah festival musik gitu. Akhirnya kan harga tiket keluar setelah RAB dibikin, total RAB-nya berapa, ya udah dibagi target marketnya, keluarlah harga tiket kan biasanya kayak gitu ya. Harga tiket itu yang dibutuhkan untuk bisa si festival ini sustain gitu. Dan isinya juga ya, lihat line up geser-gesernya juga ya. Jangan karena itu udah bayar segitu nontonnya cuma satu kan Iya, enggak. sayang Iya, tuh, iya. sayang banget. Ya, iya makanya itu yang dicoba di tahun Pesta Pora tuh dari tahun ke tahun ya coba masifnya gitu loh, yang tampil selalu lebih dari 200 penampil gitu biar minimal orang dari 100% ekspektasinya mereka 50% terfasilitasi Terpenuhi deh lah gitu. ya, iya. Jadi ngejarnya jadi ya Pesta Pora udah bukan tentang siapa yang tampil lagi gitu, lu kayak ya lu jadi ruang eksplorasi, ruang selebrasi gitu. Betul. Ini lanjut ke Pesta Pora ya sekarang. Nah, ini udah penasaran pengen tahu. Nah, itu kan Pesta Pora pertama kali 2022. 2022. Oh iya, oke. Itu kan sebelum-sebelumnya mungkin masa redupnya festival ya. Betul. Iya, karena Covid juga. Karena Covid juga itu nggak pasti juga, ngeri juga kan Iya, buat Iya, perizinannya atau Betul, segala betul, macam. betul. Nah, itu apa sih yang buat Mas Ucup yakin gitu menyelenggarakan Pesta Pora gitu? Itu kan gede juga kan. Iya. Karena saat itu udah bisa dilakukan ya. Jadi emang gue belum kepikiran. Jadi gini, gue kan sebelum pandemi gue bekerja di sebuah festival juga, Synchronize kan. Gue undur diri 2021. Dari gue undur diri pun gue nggak terpikiran untuk bikin festival gitu. Cuma di bulan November gitu gue ngobrol sama teman kuliah gue lah, Ferry Dermawan, itu yang dia bikin Joyland. Ya dia minta bantu untuk Joyland yang mau diselenggarakan lagi deh gitu di Maret tadinya Desember 2021, akhirnya mundur ke Maret 2022. Nah dari situ ya udah gue ngerasa kayak udah bisa bikin festival lagi ya, bikin lah gitu. Jadi ya Maret selesai Joyland, gue baru kepikiran mau bikin Pesta Pora tuh di minggu kedua bulan puasa tahun 2022 aja kayak bikin festival lagi deh gitu. Udah langsung bikin. Minggu kedua mikirin venue di mana, nama festivalnya harus Pesta Pora, pokoknya yang tampil siapa aja, koordinasi masalah rights-nya si Pesta Pora yang megang siapa dan lain-lain, daftarin. Minggu ketiga announcement, minggu keempat jualan tiket, langsung laku 17.500 tiket 3 day pass-nya. Jadi per hari gitu langsung kayak serius ya, langsung harus serius nih gitu ya. Jadi emang apa ya, emang cepet aja sih prosesnya gitu, dan langsung gede ya. Akhirnya kan beberapa festival mulai announcement juga kan gitu. Sebelum Pesta Pora announcement ada Berdendang Bergoyang dan Java Jazz yang udah announcement duluan sebenarnya. Jadi habis kita announcement ya udah, dan ternyata kita berbarengan sama We The Fest dan Pesta Pora 2 minggu sebelum Synchronize juga dan gitu ya. Ya alhamdulillah bisa sustain. Tadi menarik loh, namanya harus Pesta Pora. Kenapa harus Pesta Pora ya? Maksudnya ya, langsung kepikiran biar Pesta orang Pora gitu. nggak mikir 2 kali. Jadi kayak namanya Pesta Pora, orang langsung udah kebayang ya, langsung berasa apa gitu loh. Langsung pengen datang aja. Iya, kayak lo namain makanan gitu misalkan es kopi susu gula aren, ya udah lu nggak usah nanya lagi kan. Iya. Jelas Iya. ya. Kayak kalau es kopi susu yang dilakukan toko gitu, es kopi susu tangga, ini apa mas? Oh itu ada es kopi susu gula aren. Iya. Gua dijelasin. Pesta gitu. Ya gue nggak pengen orang sampai mikir 2 kali kayak kenapa namanya Pesta Pora? Ya karena emang pengen bikin Pesta Pora udah. Tapi biar to the point gitu, jadi orang lebih mudah. Karena kalau yang gue pelajarin adalah kalau lo mau nargetin mass market, lu harus to the point mungkin gitu. Itu kenapa lagu pop selalu berhasil, karena kalau ngomong jatuh cinta ya gue jatuh cinta gitu. Gue patah hati ya gue patah hati gitu. Jadi nggak bertele-tele ya. Nggak bertele-tele. Kalau disuruh mikir kan orang makin kayak pas dengerin berikutnya, ternyata maksudnya ke sini, dengerin lagi ya gitu. Jadi gue pengen orang first impresinya langsung mau ini gitu. Tapi dari pengalamannya Mas Ucup tadi kan sempat di Syncro juga dan Joyland juga, itu kalau dari Pespor yang paling menarik dan paling eye catching mungkin yang jadi ciri khas sendiri, ciri khas sendirinya Pespor tuh apa? Sebenarnya kalau ciri khasnya Pesta Pora yang ditawarin adalah masifnya itu ya, selalu banyak penampil. Ya Pesta Pora punya identitas si buah itu, dan Pesta Pora memfasilitasi banyak komunitas untuk terlibat di sana. Bahkan tahun ini kita banyak community experience gitu yang emang berbentuk
gigs gitu loh di dalamnya. Jadi akan ada 17 area pertunjukan. Jadi emang masifnya itu yang tahun Pesta Pora sih. Iya. Kayak hampir pasti ya lu berasa nih 3 hari kalau emang mau lepas penat jadi Pesta Pora adalah pilihannya ya. Kalau ngomongin speciality-nya ya mungkin itu sih, masifnya itu yang kita coba tawarin ya, yang bikin orang gak usah mikir. Dan gue juga menghindari untuk bikin orang oh ini sama ini kolaborasi akan jadi gimana ya. Enggak, gue pengen set to the point mungkin. Jadi kayak orang datang ke festival kan jarang yang explore ya. Orang datang pasti udah gue mau nonton ini langsung ini. Iya. Hampir nggak ada ruang eksplorasi penonton di festival musik. Pasti dia udah tahu mau yang dia tonton. Persentase kecil deh orang mau explore-nya sekarang paling online aja ya. Iya, langsung cari tahu gitu. Atau ya mereka ya udah punya jadwalnya biasanya. Oh gua hari pertama mau jam segini nonton ini udah bikin jadwal gitu. Sampai ada Excel-nya juga loh. Kita bikin Excel. Makanya hampir ya gue bilang hampir tidak ada ruang eksplorasi di sebuah festival musik ya, karena emang orang udah menentukan kan. Tapi di beberapa konser musik mungkin ada yang udah mulai ramah anak juga gitu ya, yang mungkin orang-orang tua yang bawa anak itu di Pespor ada nggak? Ada dari tahun pertama 2022 kita udah bahkan mungkin festival musik pertama yang ada fasilitas daycare, jadi bisa nitipin anaknya. Sip. Kalau ide-ide yang di luar nalar kan? Apa tuh contohnya? Ya kayak yang tahun ini kan katanya ada mantan presiden ya. Iya. Itu terus kemudian akhirnya mendatangkan Ceylon Seven waktu itu tahun berapa yang 2023 yang Ceylon Seven. Nah, itu kan ramai banget ya. Betul. Katanya Mas Ucup sampai nangis. Kenapa tuh? Terharu kali ya. Sangat terharu, oke. Nggak, karena ya kalau ide sih sebenarnya emang kebanyakannya dari gua ya. Jadi emang sebisa mungkin Pesta Pora kan nggak pernah promote ads gitu loh. Dari tahun pertama kita nggak pernah ada promote ads nih segala macam gitu. Sebisa mungkin kita nyari hal yang bisa ke-pick up secara organik gitu. Jadi yang ngiklanin justru para penontonnya sendiri mungkin ya? Ya penontonnya atau penampilnya. Ya gimana cara itu bisa terfasilitasi gitu. Jadi nggak usah ada effort kayak tolong bantu dong ini nggak. Jadi kayak penampil ngeliatnya menarik banget ya gitu. Kayak kita baru mulai bermain itu di tahun kedua kan. Gimana caranya biar kita punya news value, biar ke-pick up secara organik gitu ya. Bermain-mainnya tahun kedua gitu, yang dari line up yang kecil banget tulisannya, line up tulisan dengan berbagai macam bahasa. Bahkan yang berbagai macam bahasa itu banyak yang nge-breakdown strateginya gitu loh. Padahal itu hanya Mas Ucup gimana nih mau nulisnya? Pakai banyak bahasa aja, sesimpel itu. Ya itu sampai bahkan Google Indonesia tuh sampai nge-riding gitu loh, kayak bagaimana cara baca line up Pesta Pora, karena mereka punya fitur si Google Lens itu. Dan Pesta Pora sama sekali nggak ada kerjasama sama Google gitu. Dia mereka ini aja ya, cari kesempatan. Riding jadinya, jadi riding gitu. Terus jadi announcement berikutnya yang dibacain sama Nicola Saputra gitu kan, kayak itu hal yang akan ke-pick up organik di media dan hal yang akan di announce dengan sendirinya oleh penampil kan, karena event gue diucapin sama Nico gitu. Tapi yang kemarin itu juga kan agak sempet ini kebanyakan gimmick nih. Ya emang itu yang kita kejar sebenarnya. Karena timeline kita tuh mungkin ngeliatnya yang tulisan dokter kan. Nah ya itu tuh. Ya tulisan dokter itu emang kita ngejar biar orang notice dulu. Terus keluar video yang dokter Boyke dibacain. Ya hari ini kita keluar yang line up 3D-nya gitu. Berarti memang udah Mas Ucup ya nge-build. Diramein dulu ya. Betul, jadi emang objektifnya bikin orang sebel. Emang Pesta Pora selalu kayak gitu. Bahkan announcement yang sebelum surat dokter itu kita bikin yang muter itu kan. Jadi sampai ada orang buat konten gitu. Sampai muter itu emang objektif gue biar orang udah bukan ngelihat siapa lagi yang tampil di Pesta Pora sih. Jadi kayak udahlah gue percaya deh gitu. Tadi strategi marketing. Iya itu tapi bagus loh, maksudnya kayak itu menarik juga. Dan tadi ngundang mantan presiden nih, boleh diceritain gak sih Mas Ucup? Iya, gimana ngundang Pak SB? Iya, gimana tuh caranya ngundang Pak SB? Apa WA mungkin langsung? Halo Pak. Oh enggak Pak, tampil. Iya standar tuh kalau ke tokoh-tokoh kayak gitu kan ya bersurat, suratnya dibaca, diterima, diundang ke sana presentasi. Beliau bersedia ya udah gitu. Berarti sama kayak artis lain mungkin ya? Sama-sama ya. Pak SB pun ya just another line up aja sebenarnya. Tidak pernah di highlight dan dispesialin sama Pesta Pora sebenarnya. Bahkan penempatan nama Susilo Bambang Yudhoyono aja di poster yang pertama ada announcement itu juga nggak ada spotlight, nggak ada gimana, namanya berbarengan gitu. Kita ya biasa aja gitu. Makanya kayak ya udah just another line up gitu. Idenya lu gimana tuh? Iya tapi kan mantan presiden gitu. Maksudnya
gimana Iya. cara penyampaiannya, kemudian Ya bersurat aja sih langsung sebenarnya. bersurat. Bersurat aja ya waktu itu dibantu sama Mas Inu tuh Beginu gitu. Oh iya Mas. Karena dia ada kedekatan kan, Iya, yang minta iya. tolong disampaikan, ya udah surat berbalas, udah gitu aja sebenarnya. Ya kenapa ngundang dia adalah pertama ya Pesta Pora memfasilitasi siapapun itu yang punya karya musik kan gitu. Iya, iya. Tapi dengan kurasinya Pesta Pora pastinya gitu, bukan asal ngundang gitu. Betul, Ya bukan berarti ini ada SBY berikutnya ada kesempatan untuk tokoh-tokoh atau yang presence-nya kayak SBY gitu enggak. Mungkin bisa gue pastiin nggak akan ada lagi gitu Iya. karena yang punya presence dan punya profiling kayak Pak SBY yang emang dia apa pernah punya spotlight sebagai presiden yang punya album musik kan itu sebenarnya yang gue kejar kan gitu. Kapan lagi coba? Berarti ketemu langsung dong tuh. Ketemu langsung, Ada present langsung, apa? fotonya, ada foto bareng. Ada foto bareng kok sempat gue posting di Instastory gitu karena orang nyangka tadinya pas announcement Susilo Bambang Yudhoyono disangka itu nama band punk. Karena kan banyak kan band Iya, punk iya, yang iya. ngasih nama iya. tokoh atau Iya, apa iya, gitu. iya. Ini beneran SBY atau apa gitu. Berarti present kayak ngasih PPT gitu Mas atau gimana? Enggak present sih present. Pak. Iya yang decknya si Pesta Pora seperti apa, kenapa ngundang Bapak. Ya kayak gitu lah kurang lebih. Antusias Pak SBY-nya gimana? Dia antusias banget karena ini kan pertama kalinya ya dia ya. Pertama Justru kali. malah Iya. dia excited Nggak pernah banget. ada malah kayak gini. Dia excited banget menuju Pesta Pora kayak tapi makin sini makin kelihatan gugupnya gitu loh kayak. Oh iya. Kayaknya songlistnya diganti yang ini aja ya, yang kayak makin kelihatan gugupnya gitu loh. Tapi ya menarik dan dia mempersiapkannya secara matang sih semuanya gitu. Tapi kayak aku yakin akan banyak orang penasaran gak sih? Benar. Pengen nonton lihat langsung itu gimana kan sih kalau PSBY masuk ke dua poin gue tadi kan. Kayak gitu, Fasilitasi Iya, yang orang iya. mau sama rasa penasaran orang. Betul. Dan akhirnya dapat news value secara organik kan. Iya. Ini yang FOMO juga ya. Aku juga mau sih. Lihat Pak SBY Iya. nyanyi. Gimana tuh? buat story IG. Kalau biasanya ngelukis doang ya sekarang nyanyi gitu. Iya. Oh, ya dia hari ketiganya ngelukis sama Vincent Desta Nah, nanti itu di Pesta lebih Pora. menarik lagi. Oke, tadi ngomongin soal apa kurasinya juga itu kan nggak main-main kan mesti untuk mendatangkan musisi dan segala macam. Nah, itu proses kurasinya gimana, Mas? Kalau di Pesport? Biasanya sih puasa dulu ya gue ya. Puasa dulu. Wah. Enggak, kalau kurasi sih emang kebanyakan ada di gue, cuman gue dibantu sama beberapa ya Pesta Pora kan ngelibatin beberapa community experience gitu loh yang emang ada Yes No Club, ada Microgram Alternative Stage, ada Paguyuban Crowd Surf, ada Hip Hop Stage bersama Westwell. Jadi emang mereka ada akhirnya yang membantu gue dalam proses kurasi dalam artian ya untuk hal-hal yang mereka lakukan gue percayakan sama mereka deh gitu. Selebihnya untuk yang nuansa populernya biar gue yang coba main di sana gitu. Lebih kayak gitu. Makanya kan diverse banget lah ya si Pesta Pora tuh dari yang grassroots banget sampai yang populer banget ada gitu. Ya jadi ya kurasi persentasenya lebih besar banyak di gue sih. Gitu. Oke. Hampir pasti di gue sih biasanya. Ini kita ngomongin pribadinya Mas Icuk kali. Wah. Oh, kita mau kenal lebih jauh sama Iya, Mas Icuk. nomor sepatu. Siap. Nomor WA-nya mungkin. Maunya dibeliin nanti. Nah, ini berarti Mas Ucup memang dari dulu berkarir di musik berarti. Iya kurang lebih ya. Jalannya Tadi, di sini sih. Synchro berarti terus. Ya Syncro, sebelum Syncro kan emang kerja di The Majors juga dari Label 2007. musik ya. Iya. Terus Kerja di manajer juga katanya. Ya manajer Aditya Sofyan, Morfem, Barasuara, Danila, Andika Mahesa, Superglad, Popstar sekarang tuh yang band isinya Raffi Dikta itu Nah, deh. itu diantara semua itu tadi ya. Yang paling menantang tuh yang mana? Pesta Pora lah. Sekarang berarti ya. Ya maksudnya bikin festival kan challenge ya. Dari tahun ke tahun lu mesti membayangkan ekspektasi penonton tuh ada di mana ya, apa yang mau lakuin dan lu baru bisa ngerasa puas atau nggak puasnya kan setelah pelaksanaan. Jadi kayak ini gimana ya gitu. Dan ya itu jadi akhirnya jadi excited sendiri guanya gitu karena dari tahun ke tahun ini mesti ngapain ya, siapa lagi yang mau gue ajak tampil. Karena challenge-nya gini, gue bukan orang yang mikirin sampai 5 tahun ke depan yang tampil harus begini atau 10 tahun ke depan. Justru malah gue yang mikirnya short term banget gitu. Tahun depan gitu, tahun lalu gue bikin Pesta Pora, wah anjing ya gue bilang gitu, yang main udah Dewa 19 udah yang main Dewa 19, Silon Seven, Noah jadi Peter Pan di situ. Ibaratnya tier 1 yang skalanya stadium konser tuh main semua di Pesta Pora.
tahun depan siapa lagi yang mau gue undang gitu kayak. Yang biasanya sendiri aja sampai ada di festival ya. Iya ya itu kan 3 band yang kapasitas stadion konser lah gitu. Kayak ada semua di Pesta Pora, jadi yang main 225 tahun lalu gitu kayak tahun depan gue undang siapa ya? Makanya akhirnya tahun ini bermain narasi yang ada 50 band bawain album pertama. Terus ada ya akhirnya ada mengundang satu tokoh yang tidak terprediksi akan tampil di festival musik gitu. Lebih kayak gitu sih. Berarti kedepannya bakal mengundang yang kayak gitu lagi ya, yang nggak bisa terprediksi. Belum tahu juga. Belum tahu. Oh ini dulu ya. Oke. Kalau kedepannya kayak gitu mungkin enggak kali ya, karena emang profilingnya yang emang paling pas cuma dia doang ya. Nggak ada lagi gitu siapa lagi tokoh musik kayak ada menteri pernah bikin misalkan sosok kayak politik ya Eleo Band atau siapa Wiranto punya karya atau siapa. Enggak, justru malah jauh dari kurasi gue itu yang gitu-gitu. Tapi Mas penasaran sih dari awal banget membentuk Pesta Pora gitu ya sampai nanti mau tampil gitu mau diselenggarakan tuh brainstormingnya sama tim itu kayak gimana sih bentuknya? Menentukan siapa yang mau diundang segala macam idenya gitu. Kalau itu sih kalau menentukan siapa yang mau diundang sih lebih banyaknya di gue ya. Jadi kayak emang lumayan selfish lah gue di situ ya. Emang gue baru gue udah tahu mau ini siapa baru gue lempar ke tim nih menunya nih gitu. Jadi bukan tahun ini siapa ya gitu. Udah lebih kayak nih menunya nih. Dikreasikan deh gitu. Udah lebih ke situ ya. Dan selama ini kayaknya aku lihat alhamdulillah Pesta Pora lancar terus ya. Betul. Alhamdulillah. Nah itu berarti udah inilah ya udah master lah. Ini master. apa nih? Yang mungkin ada yang mau jadi promotor, iya, mungkin yang kalau misalnya mau belajar Kira-kira apa sih yang mesti dipelajari dari seorang promotor musik? Banyak sih, kalau dasarnya sebenarnya sih pelajarin ya urutannya ya, mau bikin apa, karakteristik identitasnya mau di mana, pelajari bisnisnya, persiapkan modalnya. Sama jangan berhenti eksplorasi, udah gitu aja. Dan terakhir konsisten. Karena kemarin waktu awal-awal baru naik lagi juga kan banyak tuh yang bikin konser, ada yang gagal mungkin kan ya. Tapi sekarang sepertinya udah kesaring kali ya. Ya akhirnya kesaring kan, bikin festival nggak semudah itu. Jadi aman gitu. Ada yang Rifana kayaknya sampai sekarang belum. Iya bener itu ramai banget ya. Iya. Nah, berarti itulah ya tadi ya dari kehidupan. memang harus matang banget ya. Iya. Apalagi udah berapa tahun Mas hidup di dunia permusikan. Memang hobi banget nih berarti ya. Backgroundnya memang ada musik juga. Kalau dunia permusikan untuk main di gigs kan sebenarnya dari 2003-2004 lah ya. Cuman baru masuk beneran ke industrinya kan semenjak kerja di The Majors kan 2007 lah itu. 2007 sampai sekarang berarti 17 tahunan. Ya kurang lebih anggap aja udah 20 tahun deh gitu. Nah kalau di konser sendiri gimmick, bisa ada gimmick tuh ya. Penting gak sih, seberapa penting gitu ada gimmick-gimmick? Sebenarnya mungkin penting gak penting ya gimmick ya, karena kalau Pesta Pora kan ya itu nyari apa yang bisa ke pick up secara organik kan. Kalau masalah gimmick mungkin bukan, gue agak nge-counter ya kalau itu bukan gimmick lagi, itu eksplorasi lagi menurut gue, kayak lebih ke situ. Jadi kayak festival gimmick segala macam ya oke lah dibilang gimmick atau eksplorasi, tapi kan itu sebenarnya ruang eksplorasi, gimana cara lu berkomunikasi, gimana cara lu bisa dapat attention secara organik tanpa lu mesti spending ke media atau spending ke promote ads atau spending ke KOL atau apapun gitu. Kalau announce yang Ceylon Seven kemarin juga gimmick gitu? Enggak ada announcement kan Ceylon Seven. Iya itu. Malah itu bukan gimmick itu. Jadi langsung masuk ke rundown tuh Ceylon Seven. Malah jadi secara nggak sengaja ya. Iya, karena ya itu tadi gue cerita itu. Ceylon Seven tuh baru ngabarin bisa main, beneran confirm bisa tuh di hari Seninnya. Pesta Poranya hari Jumat, jadi H-4 kan. Dan kebetulan hari itu malamnya dia bukan konfirmasi, ngabarin bisanya tuh pagi itu jam 10 pagi. Jadi kebetulan malam itu kita jam 7 mau posting rundown hari itu. Jadi emang udah kebetulan, bukan kita mundurin posting rundown nunggu Ceylon Seven, enggak. Jadi emang ya udah itu. Itu nggak bisa disebut gimmick ya, berarti emang itu cara aja untuk secara nggak langsung ini ya. Bukan gimmick, emang itu apa adanya. Iya ya, orang baru ini bukan emang kita tahan Ceylon Seven. Dan sebelumnya memang udah ini kan, memang udah sering komunikasi juga, ngajak ya. Bahkan kalau ngajak iya, gue cuman ngomong Pesta Pora tahun depan tanggal segini ya, kalau bisa kabarin aja ya gitu. Udah kayak
nongkrong Iya, udah bestie banget di itu. coffee shop aja. Iya. Ya lebih ke situ sih sebenarnya, ya gimmick ya udah lah ya. Secara nggak langsung lah ya. Kalau ini agak ini Ya. target ke depannya nih. Oh. Belum juga mulai nih. Ini belum mulai ya. Target ke depannya nih. Ya target ke depannya ya sustain dan bisa fasilitasin banyak pelakunya lagi gitu. Mau undang artis-artis luar negeri mungkin. Apa mungkin mau nyenggol ke K-pop mungkin. Iya, bisa. Ya nggak nutup kemungkinan sih ke situ, cuman kan akan beda esensi tuh kalau pesta pora ada artis luar negeri karena mindset orang atau demandnya orang akan beda sudut pandang tuh kalau udah festival yang ada artis luarnya, pasti dari tahun ke tahun orang akan demanding tentang line up gitu. Nanti malah takutnya penontonnya mungkin jadi kebagi kali ya. Antara kebagi atau jadi orang demanding karena tahun ini dikasih ini, jadi kayak tahun depan wah ini dong. Oke, iya, jadi malah banyak mau ya. Iya, kalau ternyata di bawah ekspektasi mereka ya akan jadi hal yang dicerca gitu karena Iya, betul. ya ambil contoh ini deh, festival yang udah 10 tahun ini We The Fest kan. Sebenarnya perjalanannya bagus banget ya dari awal mereka ada, dia udah 10 tahun yang emang sebelum pandemi kayak orang udah tutup mata deh mau We The Fest, keren banget ya. Abis pandemi sekarang ya orang lihat We The Fest hanya tentang line up kan kayak nyebelin ya. Gua aja sebel gitu, gua yang bukan penyelenggara kayak gila ya sudut pandangnya ya. Maksudnya kayak harusnya lu udah nggak perlu pusing lagi, lu udah yakin sama We The Fest, ya lu udah punya history di sana, lu udah punya experience di sana, ya nikmatin aja dari tahun ke tahun gitu. Toh itu line up tuh udah jadi bonus aja, selebihnya kayak itu ruang lu ketemu akhirnya bisa main bareng teman-teman lu lagi di festival musik, lu bisa ngerasain experience atau lu bisa lepas penat lu dalam 1 tahun ada di situ gitu. Jadi kayak ya makanya agak sedih gitu ngeliatnya kan ya. Kenapa sih ya ekspektasi orang oke lah gitu, tapi pada akhirnya kan kayak ya udah kasih kesempatan promotor aja untuk eksplorasi gitu, karena ya ruangnya sekarang kan kayak yang populer sekarang kan musik-musik kebanyakan yang didengerin sama generasi yang udah nggak punya urgensi datang ke konser, sedangkan kalau sebuah festival musik nyari data pasti kan ngeliatnya dari DSP gitu. Data terbesar adalah yang mereka yang pasti ngeliat data tertinggi ada di siapa gitu, dan yang megang data tertinggi kebanyakan yang didengerin sama generasi yang udah nggak punya urgensi untuk nonton gitu. Kan tahun ini We The Fest kayak yang ada J Balvin gitu itu streamnya kan gila banget gitu, presence digital juga gila banget, tapi ya tidak terkonversi kan. Berarti kan kayak ya emang yang populer abis pandemi ya pendengarnya atau peminatnya nggak ada urgensi untuk ngejar ke situ gitu. Jadinya malah sekarang banyak-banyaknya nostalgia kali ya, banyak band-band lama mungkin emang yang mau diundang gitu, banyak netizen yang minta-minta kali ya. Iya, akhirnya ke situ. Bahkan kejadian di Pesta Pora gitu tahun lalu kan hampir semua yang datang ke Pesta Pora tuh pas di Silon Seven tuh nonton gitu. Jadi ada kejadian, gue pernah ceritain juga ini. Istri gue nonton kan di tengah penonton gitu ya, ada segerombolan anak cewek gitu, kayaknya masih umur 20 tahun atau 18 tahun ke bawah gitu. Tiba-tiba nyeletuk gitu kayak geser yuk, vibe-nya gak kita banget gitu. Waduh, vibe-nya tidak kita banget. Maksudnya kayak ini lagi main Silon Seven. Iya, siapa sih yang ngomong nonton Silon Seven? Hampir semua orang nonton di situ dia kayak vibe-nya gak kita banget, berarti kan lu FOMO doang ya ada di situ ya gitu. Ya maksudnya itu gak salah juga, gak salah juga, tapi kan sebenarnya oh ya berarti dia datang ke festival untuk positioning kan, bukan untuk selebrasi atau menikmati gitu. Udah mulai berubah juga kali ya penontonnya ya isinya. Berubah sih enggak, cuman jadi ada banyak macam ya. Ada banyak attitude jadinya gitu. Ada yang beneran pengen, ada yang nemenin, ada yang emang FOMO doang gitu. Ini kedepannya mungkin Mas Ucup pengen bikin konser yang lebih besar lagi gitu, kayak Coachella gitu ya. Atau harapan Pesta Pora aja nih. Iya, atau mau fokus di behavior orangnya belum di sana ya, karena kalau Coachella atau Glastonbury kan kayak emang udah jadi tradisi, atau Fuji Rock gitu yang tradisi setiap summer lo ada festival ini, ya udah pokoknya setiap tahun tradisi gue kesana, gue nggak peduli siapa yang main ya. Kalau mungkin Coachella udah sama kayak festival sekarang ya, yang positioning aja orang datang ke sana gitu. Tapi kalau yang beneran untuk tradisi kan kayak Fuji Rock, kayak Glastonbury tuh kayak udah orang merem, pokoknya setiap tahun gue harus punya agenda ke sana gitu. Ya mungkin arahan gue maunya bawanya ke sana gitu. Jadi kayak orang udahlah gue udah punya history, punya apa segala macam, lokalannya masih gue kuatin ya.
ya dalam setahun ada 3 hari yang emang lu mesti agendakan ke sana gitu. Itu yang mau coba gue bangun ke sana. Tapi kalau ngomongin lebih gedenya lagi kayaknya belum sampai ke sana ya, karena kebiasaan orangnya juga kayak bisa dibilang kalau konser lokal agak berat untuk ngedatengin sehari tuh lebih dari 30.000 penonton gitu loh. Jadi kayak emang udah beda aja. Kalau Glastonbury kan sehari 200.000 yang nonton kayak ya udah gitu. Pestapora yang sekarang targetnya berapa? Targetnya tahun lalu kan kita 105.000 tuh. Tahun ini mungkin di 100.000 maksimal lah 3 hari gitu. Ya emang agak kita turunin biar lebih nyaman juga, dan tahun ini kan tahun terjenuh orang terhadap festival musik ya gitu. Iya, karena banyak banget. Udah mulai kerasa kali ya. Iya, udah jenuh kayak. Ya analoginya kayak bulan puasa aja deh, 2022 2023 tuh 15 hari pertama puasa, 2004 nih udah 15 hari berikutnya puasa yang orang udah nggak punya urgensi untuk nyari gorengan, untuk buka pakai hal yang mewah kayak buka ya udah gue yang penting batal aja gitu. Ini juga ya, ini mah udah nonton gitu ya jadinya. Iya, ada di situ. Iya makanya nyari, ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada itu yang bawain album pertama lagi, jadi nge-create excitement di penonton dan di penampil juga, biar mereka juga nggak ngerasa kayak ya udah nih just another activity aja gitu. Nah, Mas Ucup kan mungkin ada band yang kalau yang soal nostalgia mungkin udah ada yang pisah segala macam, udah ada yang gak manggung lagi. Ada nggak sih yang jadi gabung lagi dan manggung lagi gitu gara-gara Mas Ucup mungkin gitu? Tahun ini sih yang akhirnya main bareng lagi tuh ada yang Dead Squad yang Horror Vision yang formasinya Dead Squad yang awal-awal tuh, yang Horror Vision yang bareng Daniel dan lain-lain. Terus kedua tuh ada ini Sore dan Mondo main bareng lagi, Sore dan Mondo Gascaro main sama lagi. Selebihnya sih udah kali ya. Memang udah ini juga ya, sebelum-sebelum juga mungkin udah festival musik juga udah bareng lagi ya mereka. Tapi apa kebanyakan? Enggak, Sore dan Mondo sama Dead Squad nih mungkin akhirnya baru bareng lagi sih. Tapi kalau sebenarnya menurut Mas Ucup festival musik kayak gini gitu ya, itu bisa jadi wadah gak sih untuk musisi-musisi baru gitu, kayak buat tampil bener-bener buat naikin nama mereka gitu, yang baru muncul musisi-musisi baru bisa gitu, banget. Pestapora banyak kok nama-nama baru, bahkan kemarin kita punya satu activity sama salah satu brand yang sponsorin Pestapora itu Submission Band. Itu yang submit lebih dari 3.000 band. Wah. Beneran lebih dari 3.000 band. 3.000. Nyata masih banyak ya para musisi-musisi. Iya, musisi-musisi muda gitu loh yang mungkin baru banget namanya baru. Dan itu cuma kita pilih 3 loh. Waduh. Dari 3.000. Cuma 3. Iya. Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Belum kepilih. Oh, belum. Jadi sekarang udah 12 besar lah. Duh. Ya ada kesempatannya ada kok. Bahkan ya si area-area komunitas itu selalu terfokus sama nama-nama baru kok. Nah ini udah 2 minggu lagi ya. Iya. Udah berapa persen nih kira-kira persiapan? 90% deh. 90. Gitu. Besok mungkin udah 95 kali ya. Berarti sisanya apa yang lagi diperhatiin banget, kayak detail-detail kayak apa sih? Yang lagi sebenarnya kan yang paling penting adalah masalah production. Ya flow penonton. Ya kenyamanan penonton deh. Sama di talent udah. Lebih ke situ, tinggal final ya tinggal technical aja semuanya sih. Selebihnya ya udah tiket ngalir segini ngalir. Nah, tiket gimana tiket? Udah so far so good, bagus kok. Udah. Maksudnya sama kayak pencapaian tahun lalu gitu loh. Sampai saat ini ya di tanggal ini ya gitu. Masih ini tapi masih jual sekarang. Masih jual. Sekarang tanggal 6 ya. Sekarang tanggal 6 September kita baru buka penjualan tiket harian tuh baru tanggal 4 kemarin. Jadi emang baru kita buka tuh yang daily tiket. Karena Pestapora jualnya selalu bukan dibuka terus gitu loh. Jadi jual pertama tanggal segini 24 jam biasanya sold out tuh kita tutup. Ya udah sekarang udah hampir 25.000 lah per harinya gitu trafficnya. Katanya yang pertama jual itu setelah Pestapora 2023 itu. Betul, 7 hari setelah Pestapora 2023. Itu gimana? Langsung habis dalam berapa lama tuh? Nggak ada 1 jam itu. Waduh. 10.000 tiket langsung terjual ya. Nggak ada 1 jam karena mungkin ya itu tadi impulsif tadi ya, orang lagi sayang-sayangnya, lagi seneng-senengnya, lagi ya orang ya lagi euforianya lagi gitu. Inilah ya. Masih semangat lah. Betul. Dan itu Mas Ucup emang
nekat aja apa memang sudah memikirkan konsep ke depan? Ya balik lagi tadi gue orang yang nggak berpikir jangka panjang ya. Baru kepikiran itu tuh di H-2 sebelum Pesta Pora, kayak kita langsung jualan lagi kayaknya tanggal segini. Lu yang bener lu Mas. Iya kayaknya menarik tuh, langsung jualan. Ya udah. Ide-ide mepet ya. Muncul ya. Apakah tahun ini setelah 7 hari konser akan langsung jual lagi? Belum tahu. Kayak udah banyak yang ngelakuin itu sekarang, jadi kayak mungkin gue akan cari cara baru. Biar mungkin para penonton udah ada yang nyiapin duitnya lagi. Iya benar. Udah mulai. Ancang-ancang juga. Udah kalau misalnya 7 hari setelah tanggal 20 berapa? 22, 29 ya kayaknya berarti. udah pada gajian. Iya tuh udah tanggal-tanggal gajian tuh udah oke. Betul. Oh iya betul juga ya. Langsung kepikiran tiba-tiba. Mas Ucup nih udah jualan lagi. Iya. Nah kalau mungkin ini deh opini pribadi Mas Ucup. Kira-kira kalau Mas Ucup sebagai penonton datang ke Pesta Pora sekarang mau nonton siapa? Siapa ya? Justru malah kalau ditanya ke gue datang ke Pesta Pora bukan buat nonton pertunjukan sih, buat ya ada di situ aja biar vibing aja gitu. Ya udah nikmatin aja gitu. Tapi bisa nggak nonton, maksudnya Mas Ucup? Apakah nanti malah di Pesta Pora bakal sibuk? Ya biasanya gue selalu nyempetin nonton ya, yang kelihatan aja ini nonton mantau ini, juga gitu, lah lebih ya. ke situ. Atau ya biasa duduk aja di barnya Pesta Pora gitu, duduk aja diam gitu. Dari sore sampai malam gitu. Atau ngurusin ridersnya. Nah, ya itu kan, artis-artisnya. Nah itu ini kalau Riders riders unik ya? nah itu riders ada Enggak. kan katanya suka ada yang aneh-aneh ya. Kalau Pesta Pora enggak sih, dan treatment kalau gue bikin festival tuh dari yang sebelumnya itu yang di Singkra juga semua riders gue bikin general kok sama. Berarti memang gitu. ada nego juga berarti dengan artis. Ya selalu gue sampein nih nanti general riders ya kita cuma fasilitasin. Jadi ruang tunggu artisnya kan gue bikin jadi artis lounge gitu, jadi semuanya di situ akan ada di satu tempat yang sama. Tapi ada yang pernah nolak kayak gara-gara riders nggak sih? Enggak. Mau manggung Ya gitu. biasanya gue nggak bisa fasilitasinnya gimana. Oh iya kayak gitu. Kalau lu nggak jadi juga nggak apa-apa. Akhirnya ya riders ya? kan sebenarnya bukan hal ya, mungkin ada hal yang esensialnya, cuman kan kebaca untungnya gue berprofesi sebagai manajer band juga gitu. Dan gue berprofesi sebagai talentnya juga gitu, jadi kayak gue mengerti udah, gitu loh. Beluknya udah Iya, tahu udah lah tahu, ya. udah paham. Mengerti dalam artian ini bukan hal yang esensial nih, gue counter yang ini ya gitu. Oke. Ada penjelasan juga kali ya. Ya betul, dan mereka ya cenderung karena gue nge-buildnya juga berteman dengan mereka ya, jadi kayak Ngobrolnya santai udah, lah ya. Ya udah paham satu sama lain gitu. Ada nggak yang teraneh gitu mungkin? Nggak ada Bukan sih. bandnya ya, ridersnya nggak ada ya? Nggak ada, hampir nggak ada sih, karena nggak ada ya udah nggak ngobrol tentang general riders, ngobrolnya udah tentang technical riders aja Pesta Pora gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang aneh sih. Kalau ngobrol aneh ya paling berebutan, tahun lalu ada yang berebutan catering tuh di belakang. Nah Dramanya malah udah. dramanya rebutan makanan. Ya udah nih kayaknya. Seru banget. Ya sebenarnya masih banyak, cuma kayak internal deh itu. Iya pengen nanya personal ya. Personal ya. Terima kasih banyak deh. Sama-sama dong. Makasih semoga lancar ya. Amin. Kita nonton ya nanti. Dapat Iya dapat nggak kira-kira ini? Baiklah kalau begitu ya. 3D pas ya. 3D pas. Pengennya 3D pas biar bisa Mau nonton siapa? Aku pengen nonton VOB, penasaran juga. Tapi penasarannya mantan presidennya sih. Ya itu penasaran. Kalau aku sih nostalgia aja. Karena Piwi Gaskin bawain The Sophomore, Piwi Gaskin. Kemudian ada rapper drama yang like. Oh iya. Yang lagi tuh boleh tuh. Kemudian seneng reality club juga gitu. Nah, mungkin para penonton nih ada yang mau komen-komen gitu. Ngincer siapa sih? Atau mungkin mau bilang ke Mas Ucup undang ini dong. Nah. Boleh nanti ya di Pesta Pora selanjutnya. Silakan. Terima kasih ya Mas Ucup. Terima kasih banyak Mas Terima Ucup. kasih juga buat para penonton udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih loh.